Pokoknya, ayo kita serang dia. Tahanan atas nama Jarod, ada yang mau bertemu dengan dirimu. Ayo ikut dengan saya. Oh baik pak. Wow, pasti ini dia ingin bertemu dengan gue. Dia pasti marah besar dan kecewa berat karena kegagalan gue kemarin. Woi, ayo cepat, waktunya tidak lama. Oh baik pak, baik pak. Oh, sudah gue duga. Pasti dia. Baik, waktu bapak bertemu dengan Jarod hanya 15 menit saja. Harap digunakan dengan baik-baik ya. Oke. Oh, ada apa bang? Ada apa? Nanya lagi udah jelas-jelas. Lu bodoh banget jadi pemimpin. Ngurus di desa itu aja lu kagak becos. Oh tapi bang, di sana ada 5 bocah yang mempunyai pasukan besar dan mereka berlima kekuatannya juga tidak bisa dianggap remeh. Allah, ngeladenin bocah-bocah gitu aja lu kagak becus. Kayaknya lu mau jadi mafia besar kayak gue. Baru di desa itu aja lu kagak bisa ngurusin, gimana lagi urusan besar nanti. Betul sih bang, tapi gue memang belum siap kalau menjadi mafia besar seperti lu bang. Alah, untung lu adik gue sebagai abang lu akan membalas dendam dari perbuatan mereka yang membuat lo di penjara lagi. Lihat saja. Tapi bang, gue pesan berhati-hatilah. Mereka adalah lawan yang tidak bisa kita anggap remeh. Selain itu juga mereka pasukannya lebih besar dari pasukan gue. Allah, pasukan lo mah sedikit gitu. Tapi kalau pasukan gue sudah besar, jadi gue pasti akan membasmi rata semua pasukan mereka. Dan mereka berlima juga. Sekarang lo tinggal ngasih gue ciri-ciri mereka dan di mana mereka biasanya diam. Biar gue kirimkan pasukan gue untuk menghabis ratakan semua pasukan mereka. Dan mereka berlima. Baik bang. Informasi yang gue tahu selama ini, mereka selalu berkumpul di posko di desa yang gue tempatin dulu. Tetapi untuk markas mereka tidak gue tahu karena mereka bergeraknya secara tiba-tiba, beramai saja datangnya. Oke. Segitu saja sudah cukup. Yaudah, tunggu saja berita dari gue. Berita gembira nanti. Baik bang. Gue akan tunggu segera kabar gembira dari lo. Dan gue ucapkan terima kasih. Yes. Aduh, pagi-pagi gue udah ngerepotin kalian semua deh. Kayak sama siapa aja lu. Ya udah wajarnya teman membantu teman. Ya depan, ngapain lu suka-sungkan juga sama kita sudah? Iya dah, santai aja dah. Kita mah sahabatan mah, nggak mikir-mikir bantu-bantu. Iya Data, kecuali lu minta tolong buat bantuin bersih-bersih rumah lu baru kagak mau gue. Enggak gue. Capek anjir. Dah, siapa juga yang nyuruh lo mau bersih-bersih rumah gue? Siapa tahu kan. Iya. Ayo kita berangkat yuk. Nanti gue telat nanti pesawatnya. Ayo, gaskan. Sudah, nanti jangan lama-lama ya. Nanti gue kangen sama lo. Dah, ngapain lu kangen-kangen? Gue normal ya. Dah, gue juga normal kali. Maksud lo gue selama ini gak normal? Enggak bercanda, gue mah ngerti. Weh, ngeri sama Abi. Udah lu ikut-ikutan dit. Gue normal ya. Besok gue cari cewek nih. Wah, kenceng banget lu, Bi. Maksudnya nanti kabar-kabarin ya kalau udah sampai ya.
Oh iya siap Dit. Hati-hati ya. Side flag pokoknya. Flag apaan anjir? Yang benar tuh side flag. Lalu side flag apa? Flag di wajah emangnya. Iya itu dah. Wah, kan suara gue kayak orang berak. Susah jadi ngomong bahasa Inggris. Kalau dari gue sih, yang penting lo pulang bawa oleh-oleh nanti ya. Sama siapa tahu lo di sana ada perkenalan bule. Ya pagi-pagi kontaknya lah. Mentang-mentang di Bali banyak bule, lu kira gue cari bule di sana? Ya ada urusan penting lah gue. Ya udah, makasih banyak ya sahabat-sahabatku. Ya udah, gue mau masuk dulu nih, takut telat nih nanti. Dadah ya semuanya. Iya, dadah. Seluruh pasukan Jenderal, gue hari ini menyuruh kalian kumpul di sini. Akan gue beri tugas. Siap bos. Tugas apa bos? Lo dan pasukan gue tugaskan untuk mencari anak-anak yang sudah mempercayai adik gue si Jarod. Baik bos Jack, saya akan segera laksanakan dan bergerak untuk mencari anak-anak tersebut. Bagus, segera laksanakan. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Woi Pak, lu tahu nggak anak-anak yang kemarin mempenjara Jarod? Dia ada di mana sekarang? Maaf Pak, saya kurang tahu tentang hal tersebut dan saya juga tidak begitu kenal dengan anak-anak tersebut. Allah, gak guna lo. Aduh, kenapa saya diserang nih? Aduh, saya harus pergi nih. Dasar tidak berguna. Yaudah, Nabuah, ayo kita cari di tempat lain. Siap bos. Woi, ketua, lu tahu nggak di mana anak-anak yang kemarin mempencari Jarod? Aduh, ini pasti masalahnya besar nih. Tapi kalau gue bilang nggak tahu lagi, gue bakal dihajar nih pasti. Ya udah, gue kasih informasi sedikit saja biar aman gue nih. Saya tahu sih mas, tapi saya kurang tahu sekarang ada di mana mereka. Tapi mereka biasanya berkumpul di posko di desa ini. Di mana poskonya? Tunjukkan. Bapak jalan terus saja dari sini. Ujung sana ada posko satu, di situ dah. Biasanya mereka berkumpul. Ya udah, Nabuah. Tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat ke sana. Baik, bos. Lu kakek tua, minggir sana. Wah. Aduh. Kenapa gue masih kena? Perasaan udah gue kasih tahu dia dah. Tapi untungnya udah gue kasih besi perut gue, jadi kagak sakit. Wow, poskonya benar di sini. Tapi anak-anak tersebut gak ada di sini. Apa jangan-jangan kakek itu berbohong? Awas saja kalau berbohong. Akan gue kejar balik dan hajar balik dia lagi. Oh, itu ada bapak-bapak lagi lewat. Gue tanya ke dia saja lagi. Woi Pak, lu tahu nggak anak-anak yang kemarin mempenjarai bos Jarod? Lu tahu di mana mereka sekarang? Wah, ini pasti dari keluarga si Jarod. Bos mafia besar tersebut pasti tidak terima karena si Jarod dipenjarakan lagi oleh anak-anak tersebut di sini. Bapak, gini Pak, masalah sudah selesai Pak, jangan diperpanjang lagi. Itu pun juga Bapak Jarod yang salah sendiri karena bukannya bertobat tapi malah kembali ke jalan yang sesat. Alah, lu malah ceramah di sini. Lu tahu apa kagak di mana anak-anak tersebut? Cepat kasih tahu gue. Wah, ini pasti sudah orang besar, pasti keluarga besarnya dia. Saya bilang tidak tahu saja ya, daripada panjang masalahnya di sini. Bapak, saya sih tidak tahu sih anak-anak tersebut sekarang keberadaannya di mana.
Allah, bohong lo. Rasakan ini. Wah, sudah saya duga. Pasti mereka melakukan kekerasan lagi. Dasar keluarga mafia. Kalau begini, saya harus hubungi anak-anak saja, biar mereka tahu tentang hal ini. Tapi saya harus pindah dulu dari sini, biar dia tidak curiga dengan saya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ku tengok kanan kiri, tidak ada siapa-siapa. Memang karena tidak ada siapa-siapa. Ini Cil, banyak pohon cemara, bukan tidak ada siapa-siapa. Tahu nih si Ucup, bawa lagu orang aja seenaknya dia. Lah, kan emang ada pohon cemara di sini. Orang lagi di jalan tol, mana ada pohon cemara? Iya dah Cil, terserah lu dah Cil. Terserah lu, pusing gue kalau nanggapin lu. Dah, perasaan lu sering ngurusin gue. Gue buat story WA, lu langsung balas komen-komen. Ini lu sekarang bilang gak tanggapin. Munafik lu. Iya benar juga sih. Bentar, ada telepon gue nih. Gue angkat dulu nih. Halo Pak RT, ada apa? Pon, kamu di mana nih sama anak yang lain? Kita baru saja habis ngantar Suta ke bandara, Pak. Ini sekarang kita mau balik ke desa. Ada apa ya, Pak? Telepon saya. Gini Irfan. Bapak mau kasih tahu. Jadi si Jarod itu dari keluarga mafia besar. Nah, kemungkinan kemarin kan kalian mempenjarai si Jarod. Kemungkinan sekarang keluarga besarnya ingin membalas dendam dari perbuatan kalian. Bapak sih minta harga hati-hati daripada mereka, karena mereka adalah keluarga mafia besar. Dan barusan Bapak ketemu dengan pasukan mereka dan menanyai keberadaan kalian. Padahal Bapak sudah bilang tidak tahu pun Bapak diserang oleh mereka. Jadi kalian agak hati-hati saja. Apa? Sampai melakukan kekerasan kepada Pak RT juga? Wah, parah banget dia. Yaudah Pak, saya akan segera balik ke sana untuk menghadapi mereka. Jangan Irfan. Mereka mafia besar. Nanti takutnya jadi masalah besar dengan berurusan dengan mereka. Tapi mau gimana? Mereka akan pasti mengincar kita terus-terusan. Yaudah Bapak, tenang saja. Serahkan masalah ini kepada kita. Kita akan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Terima kasih Pak RT atas informasinya ya. Ya udah, sama-sama Irfan. Kenapa Irfan? Iya, kenapa Irfan? Kok kayak ada masalah lagi nih? Iya, Pan. Ada masalah apa lagi nih kita nih? Jadi gini teman-teman, ternyata si Jarod itu berasal dari keluarga mafia besar. Dan sekarang keluarganya ingin membalas dendam dan mengirim pasukan mereka untuk mencari kita. Maka dari itu kita harus segera balik. Takutnya mereka membuat onar di desa kita nanti dan memborak-borak dengan desa kita. Betul Pan. Ayo gaskan. Orang-orang di sini kompak untuk melindungi informasi dari anak-anak tersebut dari incaran kita. Baiklah, kalau seperti itu permainannya, kita akan ikuti dengan cara kita tunggu saja di sini. Biarkan mangsa kita datang dengan sendirinya ke sini. Baru setelah itu kita terkam. Aduh, di mana mereka ya? Gue tadi lupa nanyain ke Pak RT lokasi mereka ada di mana. Kalau gitu, coba telepon lagi Pak RT-nya, Pan. Siapa tahu kita bisa dapat informasinya. Tapi kayaknya Pak RT nggak mau kasih tahu informasinya kepada kita. Soalnya tadi Pak RT-nya bilang nggak mau biar ada masalah besar di sini. Dan kita disuruh untuk menghindari keberadaan kita daripada mereka, biar tidak terjadi hal masalah besar di desa kita ini. Tapi kita kan bakal melawan mereka. Kan sama aja kita meladenin. Iya Dacil, tapi gimana ya? Ya udah, kalau gitu kita putar-putar aja desa kita sampai ketemu pasukan mereka tuh yang kita cari-cari. Iya, boleh tuh. Ayo, gaskan.
rame-rame itu di posko kita tuh. Mana? Oh iya. Yaudah, ayo kita samperin mereka. Ayo. Siapa itu yang lewat membawa mobil dan berhenti di sana? Feeling gue berkata, inilah mangsa kita sudah datang. Wow, sepertinya itulah anak-anak yang kita cari-cari. Kita tidak perlu susah-susah mencari kemana-mana. Ternyata mereka bodoh sekali, malah mendatangi harimau yang sedang beristirahat di sini. Weh, lokal semua yang mencari keberadaan kita ya. Dan apakah kalian semua itu dari suruhan keluarganya si Jarod itu? Kenapa memangnya? Lo ketar-ketirkah semuanya dan ingin menyerahkan diri langsung tanpa perlawanan? Menyerahkan diri katanya. Gak sudi lah. Lo kira segampang itu ya menghadapi kita berempat nih? Iya dah, dia belum tahu ya kita nih kayak gimana kekuatannya. Iya dah, sok petantang petenteng di desa orang. Giliran kita gas nanti lo baru tahu rasa sesak napas semuanya. Allah, banyak bacot lo semua. Bocah-bocah ingusan, tapi gayanya sok keras lo semua. Ya udah, lu maunya gimana? Kita akan ladenin juga permainan lo ini. Begitukah? Ya udah, gue akan kasih permainan terlebih dahulu dari anak buah gue saja. Ya udah, anak buah semuanya, serang mereka. Ayo kawan-kawan, kita serang. Let's go. Nampaknya anak buah gue semuanya bisa dikalahkan oleh mereka. Gue salah, sudah meremehkan mereka semua. Woi, anak buah lo semuanya udah kita ratakan. Tinggal lo doang. Ayo sini maju. Wah, boleh juga kekuatan kalian ya. Aduh, jadinya gue harus menghadap kalian ya. 1 PS4 dong. Hahaha. Tapi itu hal kecil bagi gue.
Alah, banyak bacot lo. Lo nggak usah satu sempat sama kita. Cukup gue aja yang mewakili dari teman-teman gue. Itu pun kalau lo bisa mengalahkan gue. Woi, lo jangan bikin lama-lama. Gue nggak suka lama-lama. Ayo, 4-1 pun gue ladeni. Lo kira gue selemah itu kah? Banyak bacot lo. Lu kalau bisa melangkahi diri gue, baru lu boleh melawan teman-teman gue. Untuk sekarang, lu sini 1-1 saja sama gue. Yaudah, kalau seperti itu mau lo, gue akan ladeni. Yang penting lu jangan menyesal. Bersiaplah. Ayo, let's go. Rasakan nih. Oh, ampun, udah cukup. Cukup. Gak ada ampun buat lo. Karena sudah pura-pura desa gue lagi. Ini buat pelajaran buat lo. Dan sebagai pesan untuk keluarga si Jarod itu. Karena tidak ada kapok-kapoknya untuk mengusik di desa ini. Rasakan nih. Rasakan. Pan, udah pan, nanti mati dia pan. Iya pan, sabar pan, udah cukup. Irfan, istighfar Pan. Jangan sampai habisin orang. Sorry. Gue emosi parah soalnya. Nampaknya sih dia cuma pingsan saja. Dan anak buahnya juga pingsan semua. Aduh, gimana nih ya kalau udah gini kejadiannya? Iya dah, gimana ya? Aduh, masa kita harus mempertanggungjawaban hal ini? Kan dia yang buat sama salah di sini. Kalau seperti ini, mending kita lapor ke PRT aja. Bagaimana? Biar PRT juga tahu dan memberi solusi dari hal ini. Boleh tuh Bi. Gue telepon PRT aja dulu. Halo PRT, maaf mengganggu lagi nih. Oh iya, Irfan, ada apa? Gini PRT, untuk orang-orang yang sudah mencari kita tadi pagi itu sudah kita ratakan. Tetapi mereka sudah setelah kita kalahkan mereka pingsan semua. Bagaimana bagusnya PRT ini? Waduh, kenapa bisa sampai seperti itu, Irfan? Kan Bapak sudah bilang jangan ladenin orang-orang tersebut. Maaf Pak, kita kebawa emosi soalnya. Dan sekarang harusnya bagaimana Pak RT? Ya udah, kalau seperti itu biarkan saja mereka tergeletak di sana. Nanti kalau ada pihak berwenang ke sana, Bapak akan membela kalian dan bersaksi karena memang jelas-jelas mereka berulah di desa kita dan menyerang warga-warga di sini. Oh gitu ya. Oh baguslah, syukurlah bisa dapat solusi seperti itu Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT ya. Oh iya Pan, sama-sama. Bagaimana Pan jadinya? Iya Pan, gimana nih? Pan, gimana pendapat Pak RT tuh? Kata Pak RT sih, biarin aja mereka tergeletak di sini. Nanti jika bagaimana ada pihak berwenang yang mempertanyakan hal tersebut, Pak RT akan membantu kita untuk menjadi saksi dan menjelaskan hal yang terjadi di desa ini. Bagus. Ya udah, ayo kita ke warung buat cari jam, buat minum-minum dan sambil makan-makan juga. Ayo, guys. Gue tadi merasa bersalah, hampir ngabisin orang tuh. Iya udah, untung kita ingetin. Iya dah, kenapa lu sampai bisa sampai segitunya sih? Iya dah, istighfar Pan besok-besok. Jangan sampai seperti itu. Sorry deh, gue kebawa emosi. Biasanya si Suta yang nahan emosi gue, tapi Suta nggak ada di sini. Dia lagi di Bali enak-enak tuh kayaknya. Tapi itu Pak RT kan ngasih tahu bahwa keluarga si Jarod itu nyata dari mafia besar. Iya dah ya, tapi ya mau gimana? Udah enak-enak dikeluarin dari penjara, malah berulah lagi dia. Iya dah.
Udah dipenjara anaknya, sekarang keluarganya malah nggak terima nih. Iya dah, tahu nih. Kita harus hati-hati nih. Gue juga nggak tahu kedepannya ada masalah apa lagi nih nanti dari pihak keluarga si Jarod tuh. Iya Depen, mana lagi Sultan ada di sini lagi. Jadinya kita harus mandiri menyelesaikan masalah ini. Betul tuh. Kita harus sekali jangan memberatkan Suta. Betul Cil, betul, gue setuju tuh. Betul Cil, gue juga setuju. Betul Cil, gue juga setuju. Ya udah, bagaimanapun besok-besok akan yang terjadi, kita harus siap menghadapinya. Betul Bang, setuju. Kemana anak gue? Dari pagi gue perintahkan, sampai malam ini pun belum kembali juga. Apa jangan-jangan anak buku semuanya sudah dihabisi oleh bocah-bocah di desa sana? Ini berarti peringatan dari si Jarod benar-benar nyata. Berarti 5 bocah di desa sana tidak bisa dianggap remeh kalau begini. Jangan sampai gue harus turun tangan untuk menuntaskan masalah ini. Gue akan tunggu. Jikalau hari ini mereka belum balik juga, gue akan ke sana membawa seluruh pasukan gue untuk habis-habisan dengan 5 bocah yang sudah mempenjarai si Jarod. Badan gue sakit semua dan gue sudah dibuat pingsan oleh anak-anak tersebut dan tidak sadarkan diri, dan anak-anak buku lainnya juga tergeletak pingsan belum bangun juga. Pasti bos sedang menunggu di markas menunggu berita dari kita, tetapi pasti bos marah besar karena kegagalan misi kita ini. Aduh. Woi, anak buah semuanya, bangun semuanya. Baik. Sudah malam, kita harus kembali ke markas untuk memberitahu bos Jack tentang kegagalan kita hari ini. Apapun hukuman dari dia, kita harus terima akibat dari kegagalan misi kita hari ini. Siap, mengerti bos. Oke, mari kita jalan kembali ke markas. Siap, betul. Aduh, gimana ya keadaan mereka ya? Apa masih pingsan di posko ya? Gue sih terlalu kebablasan saking emosinya. Untung dilerai sama teman-teman gue tadi. Kalau tidak, mungkin dia sudah lewat. Aduh, gue merasa bersalah jadinya. Tahu gue mending tidur aja dulu. Besok aja lihat di posko apakah masih ada dia. Ya udah, tidur aja dulu. Kenapa jam segini baru balik? Dan kenapa wajah kalian semuanya babak belur begitu? Dan bagaimana misi yang gue tugaskan ke kalian tadi pagi? Apakah kalian sudah selesaikan? Maaf bos, maafkan kami baru bisa balik jam segini bos. Dan kami semua tadi pingsan bos di desa sana akibat dihabisi oleh anak-anak tersebut. Makanya wajah kita semuanya babak belur bos. Dasar
nona buat tidak berguna. Rasakan ini. Wah. Aduh. Ampun bos, ampun. Ampun bos, ampun. Maafkan kami bos. Akibat kegagalan kami menghadapi anak-anak tersebut. Tetapi memang anak-anak tersebut betul-betul kuat sekali bos. Kekuatan mereka tidak ada tandingannya dengan saya bos. Berarti benar yang dikatakan si Jarod. Anak-anak tersebut tidak bisa dianggap remeh, baik dari segi kekuatan ataupun pasukan mereka. Baiklah, hari ini gue maafkan kalian semua. Untuk malam ini kalian beristirahatlah. Cepat pulihkan tubuh kalian itu, karena besok mungkin gue akan tugaskan kembali untuk misi selanjutnya. Terima kasih bos. Baik bos, baik bos. Kami izin untuk beristirahat terlebih dahulu. Ya udah, sana pergi. Kalian beristirahatlah terlebih dahulu. Baik bos, baik bos. Gue harus bagaimana ini? Apa solusi dari permasalahan ini? Masa gue harus langsung turun tangan untuk membasmi anak-anak tersebut? Ya udah, gue akan renungi terlebih dahulu untuk keputusan. Besok akan gue perintahkan anak gue untuk melaksanakan perintah gue selanjutnya. Si Erpan kemana ya? Kok belum datang-datang juga? Iya dah, tahu tuh kemana si Erpan ya? Gue juga gak tahu. Orang tadi gue hubungin juga kagak bisa. Off dia. Dah, pasti molor tuh anak. Kagak ada disiplin-disiplinnya sedikit pun. Nanti kalau udah sampai sini, gue omelin dia tuh. Lihat aja nanti. Woi, apa lo? Mau ngomel apa lo ke gue? Sini lo ngomong. Udah datang nih si monyet. Monyet-monyet lo. Lo tuh orang hutan. Dah, sini dulu. Ngoceh lo sini. BTW, itu orang-orang yang kemarin tuh gimana? Kok udah nggak ada di sini? Oh, gue juga nggak tahu. Baru nyampe sini juga udah nggak ada. Iya deh, sama gue juga gak lihat. Apalagi gue kagak lihat. Palingan udah diangkut tuh sama truk TPA. Buang-buang aja dah orang-orang kresek kayak gitu. Kenapa lo aja gak ikut keangkur sama truknya? Dah, kenapa gue harus ikut-ikutan dah? Bercanda, Cil. Baiklah anak buah, gue perintahkan kalian untuk berangkat ke desa yang kemarin itu. Gue tugaskan kalian untuk memancing emosi anak-anak itu supaya mereka terpancing untuk mengikuti kalian. Setelah terpancung emosinya dia, bawa mereka ke markas kita ini. Setelah itu, baru kita akan habisi mereka di sini. Mengerti kalian semua? Baik bos, mengerti. Bagus, segera laksanakan. Baik bos, siap laksanakan. Kalian ada kabar nggak sama Suta? Gimana kabarnya dia di sana? Kemarin sih gue dikabarin sama Suta. Dia lagi asyik-asyik tuh sama bule di sana. Enak banget dah. Yang bener. Tau gitu gue juga ikut dah. Tau gitu gue juga ikut deh. Iya dah, tau gitu gue juga ikut kali. Mau aja lo dibohongin. Kampret lu. Makanya gue kagak percaya sama lo. Orang Suta di sana sibuk, banyak urusan gede di sana. Dah. Oh, weh. Itu kan pasukan yang kemarin tuh lewat lagi. Iya. Kok dia datang lagi sini? Iya. Tapi kok nggak mengabari kita di sini? Iya dah, dia mau kemana ya? Ya mana gue tahu, Cil. Lu tanya sana kalau bisa. Dah, dia orang udah keburu jauh. Mana gimana caranya nanya? Ya itu dah, makanya kita lagi mikirin. Dia lagi lewat tuh sini. Oh, iya. Kita kejar-kejar aja dia, yuk. Ayo, gas. Woi, kenapa kalian balik lagi sini? Iya, weh.
Kenapa lu balik sini? Belum kapok-kapok juga ya? Iya deh, lu mau gue aja lagi kayak kemarin. Woi, lu kurang ajar ya. Berhenti cepat sini. Wah, dia makin cepat. Kita tambahkan kecepatan kita juga, biar tidak kehilangan jejak mereka. Ayo, gas terus. Weh, ini udah keluar dari desa kita nih. Iya dah, kita lanjutkan nih. Gimana ya bagusnya ya? Kita gas saja terus kemana? Setidaknya kita tahu markasnya dia di mana. Nanti baru kita atur strategi untuk melakukan penyerangan. Bersama Sota juga kalau bisa. Boleh juga kecil. Ayo gas. Dia ke sana. Ayo cepat semuanya. Kemana mereka? Kenapa hilang jejaknya? Iya deh, kenapa hilang jejaknya tiba-tiba? Sama, aku juga gagal lihat. Tiba-tiba hilang aja jejaknya. Wah. Ini bangunan apa ya? Iya dah, bangunan apa ini? Gede banget. Apa jangan-jangan ini markas mereka ya? Iya sih, kayaknya. Karena terakhir kali kita lihat mereka ada dekat-dekat sini. Ya udah, kita cukupin aja sampai sini. Kita balik aja dulu. Mau balik kemana kalian? Seluruh pasukan, tutup semua arah dari anak-anak ini dan kepung mereka semua. Wah, kita sudah terjebak. Iya deh. Aduh, gimana nih? Mau gak mau, kita harus melawan semua mereka nih. Iya dah, kita udah terjebak dan kita harus melawan mereka. Tapi jumlah mereka banyak sekali. Tidak seperti musuh-musuh kita kemarin. Ya udah, kita sudah terlanjur maju. Mundur adalah pantangan bagi kita. Satu-satunya jalan adalah melawan mereka. Kalian tidak bisa kemana-mana. Bocah-bocah ingusan. Woi, bocah-bocah ingusan. Apa yang lu cari ke sini? Kalian mencari mati kah? Dasar bodoh. Sudah bosan hidup kali kalian ya. Malah mendatangi kandang singa. Woi, apakah betul kalian ini semua keluarga dari si Jarod? Dan ini pasukan kalian semua? Dan kalienkah yang kemarin mengirim pasukan kalian ke desa kami? Ya, kenapa memangnya? Kalian takutkah? Indah akibatnya kalau berani mengusik keluarga gue. Kalian akan menanggung akibatnya. Menanggung akibat? Lihat salah tuh, keluarga lo sendiri si Jarod malah bikin ulah di desa kita. Iya dah, malah bikin ulah. Bukannya bertobat, dikeluarin dari penjara, malah berulah kembali. Yalah, bodoh amat. Mau salah atau benar, tapi kalian sudah mengusik keluarga gue. Dan itu sudah membuat gue emosi. Baru saja gue mau bertemu adik gue, tetapi malah dipenjarakan lagi oleh kalian bocah ingusan. Bocah-bocah ingusan lalu udah tua jenggotan gitu. Kenapa nggak lu balik ke tanah aja? Udah bau tanah juga lu. Iya dah. Tapi mungkin nggak diterima di tanah. Orang dia banyak dosa. Terus diterimanya di mana emangnya? Paling diterima di keluarga lo aja, Cil. Lumayan tuh buat nama keluarga lo tuh. Dah, gue sorry ya. Kakak gue udah penuh nama-namanya ya. Gak cukup buat nama dia lagi. Kalau mau join, no. Gue punya hewan peliharaan tuh, punya kakak. Masuk aja di kakak hewan peliharaan gue, mau nggak? Parah. Hei, banyak bocor kalian. Lo sudah merendahkan martabat gue kalau gitu. Kalian tidak ada takut-takutnya ya. Bermain di kandang singa. Dasar mau mencari mati kalian ya. Dasar licik lu. Lu mengumpan kita membuat mengejar anak buah lu sampai ke sini. Terus lu cegat dengan mengepung kita di sini. Lu kira kita bakal takut dan tidak berani melawan emangnya? Iya dah,
Sini lu ketuanya kan. Ayo sini Baywan sama gue aja. Diam meleleh. Lo bocah ingusan. Omong aja gede-gede, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diri gue. Walaupun lo memang hebat sih, bisa mengalahkan anak buah gue yang kemarin gue kirim tersebut ke desa kalian. Woi, lu jangan bertele-tele lu. Ayo, to the point saja langsung. Mau lu apa di sini? Mengepung kita di sini? Lu mau perang? Ayo perang. Kita tinggal memanggil pasukan kita untuk melakukan perang dengan pasukan kalian semua ini dan menghabisi ketuanya, yaitu lo sendiri. Hahaha, mau mengajak perang? Hehe, tidak sempat. Keburu lo akan gue bantai di sini dengan pasukan gue semua ini. Hahaha. Ya udah, seluruh pasukan bersiaplah. Siap, bos Cil. Seluruh pasukan, tunggu apa lagi? Serang mereka. Bos, kawan-kawan, bersiap semuanya. Kita akan melawan mereka semua. Betul-betul. Kita harus bersama-sama terus. Yo, jangan kita ada yang pisah. Iya, kita harus saling dekat-dekatan biar tidak ada celah. Oke, siap mengerti. Let's go. Memang hebat anak-anak ini. Walaupun cuma berempat, tetapi mereka bisa memberi perlawanan kepada pasukan kue yang sebanyak ini. Kue akan menunggu mereka sampai lelah. Baru setelah itu akan kue masuk untuk menyerang mereka berempat dan lanjut untuk menghabisi mereka. Rauri, kalau bersiaplah, nanti kita akan sergap mereka dan ikut menyerang mereka. Oh, siap bos Cek. Weh, pasukan mereka banyak sekali dan datang dari segala arah. Iya dah. Pasukan mereka nggak ada habis-habisnya. Kita tidak boleh ada yang menyerah. Maju terus. Iya dah, kita harus semangat terus. Nanti sisanya tinggal bosnya aja untuk kita lawan. Iya dah teman-teman. Jangan turunkan fokus kalian. Tetap fokus pokoknya. Dan jangan ada yang lengah.
tidak ada capek-capeknya. Walaupun pasukan gue datang terus-terusan, tetapi tenaga mereka tidak juga habis-habisan. Sungguh hebat sekali anak-anak ini. Kalau begini, gue harus turun tangan secepatnya. Kalau tidak, bisa berbalik arah ini. Mereka menjadi pemenangnya. Ral, bersiaplah. Kita akan masuk perperangan dan untuk menyerang mereka. Oh, siap bos. Saya sudah siap. Bagus. Ayo, kita serang. Let's go. Wah, nampaknya bosnya akan ikut menyerang. Teman-teman, hati-hati. Bosnya ikut akan menyerang. Bersiap semuanya. Mana. Oh, iya. Sialan mereka ini. Dasar licik banget mereka nih menyerang. Bagaimana? Kalian terkejutkan? Ya udah, anak buah. Tunggu apa lagi? Habisin mereka semua. Sudah cukup anak buah. Gue mau foto mereka sebagai hadiah buat adik gue yang di penjara. Dia pasti senang sekali karena gue berhasil menghabisi mereka. Sudah, anak buah, ayo kita tinggalin mereka di sini. Biarkan mereka tergeletak tanpa sadarkan diri. Ini sebagai pelajaran buat mereka, biar tidak macam-macam dengan Bos Jack. Aduh. Oh, kita kenapa tiduran di sini ya? Iya. Nggak tahu nih kenapa kita tiduran di sini. Iya dah. Kayaknya kita habis dikeroyok tadi tuh. Iya dah, kita tadi habis dikeroyok sama mereka. Dan kita sampai pingsan semuanya. Dan suara lu, Pan, kok berubah? Yo, kok suara lo jadi bagus? Iya dah. Nggak sadar kayak suara berak lagi. Enak aja lu bilang suara gue kayak nan berak. Tapi iya sih, para penonton kadang bilang suara gue kayak nan berak. Tapi sekarang habis dikeroyok malah suara gue jadi bagus. Doa gue artinya dikabulin doh. Jadi sekarang gak diledekin dong sama penonton suara lu, Pan. Pan, mungkin aja tadi pas diinjak-injak leher lu tuh, pita suara lu kembali ke jalan yang benar. Udah, enak aja lu ngomong. Lu kira pita suara gue dulu tersesatkan gitu? Tersesatkan kamar mandi gitu maksud lu? Bisa jadi kayak gitu dah ceritanya. Wajah kita semua babak belur nih. Gimana nih kita balik nih ke desa? Iya deh, wajah kita babak belur semua. Habis dikeroyok gara-gara sama mereka. Bodoh amat dah. Nanti kita balik aja dulu. Iya deh, bodo amat wajah babak belur. Siapa juga yang peduli? Pacar juga kagak punya. Si Suta, gue mintain nomor kontak boleh di sana. Nggak dikirim-kirim sampai sekarang. Nggak tahu temannya jomblo-jomblo di sini. Iya deh, tahu ah. Oh iya. Ya udah, ayo kita siap-siap balik yuk. Ya, ayo kita balik yuk. Itu motor kita di sana. Yuk. Ya udah teman-teman, kita sampai sini aja. Balik ke rumah masing-masing. Ingat tuh, wajah kalian tuh kompres tuh yang babak belur tuh, biar nggak jelek. Ya udah, dadah. Gue balik dulu nih. Ya, gue juga. Dadah semuanya. Balik. Ya, balik. Ya udah, ya balik. Dah.
Gabut gue nih. Ayo mampir aja yuk. Ayo, gue juga gabut nih. Pada diem-diem aja. Iya dah, yuk kita mabar-mabar ayo. Ya udah, ayo cepat-cepat login. Oke, kawan-kawan, pantunnya untuk mulai pertandingan. Buru-buru ikan lele. Cakep. Mari kita fiturkan nih. Welcome to Mobile Legends. Gue dapat kill. You have slain an enemy. Double kill nih. Double kill. Lagi satu. Triple kill. Mania nih guys. Maniac. Yes, Mania. Lagi satu, bantu Cil, bantu gue dong. Kalau dapat sepek gue mau buat JJ Tito dulu nih nanti. Oke, pan, tunggu gue. Ya. Gue bantu. Ya. You have slain an enemy. Lu ngapain sih Cil? Nyampak kill gue. Gak jadi sepek gue jadinya kan. Gak jadi buat jedak-jeduk TikTok dong kalau gini. Sorry pan, kagak sengaja kepencet execute tadi. Lu sengaja tuh pencet execute tuh. Mau nyampak kill sepek gue tuh. Wah, parah lo Cil. Gak jadi dapat sepek si Erpon. Disampah sama Ucil. Iya deh, parah lu Cil. Kayak punya dendam apa lu sama Erpon deh. Lu sampah sepeknya dia. Iya dah. Lu anak dari siapa sih? Punya dendam apa lo? Nyampa sepek gue. Kampret lo Cil. Iya, sorry dah. Nanti kalau dapat sepek lagi gue nggak sampah lagi dah. Emosi amat dah. Gimana gak emosi? Lo sampain sepek gue padahal mau buat jedak-jeduk di TikTok nih. Anjir lah. Ngapain ribut-ribut nih? Masalah apa nih ribut-ribut nih? Nih si Ucil nih nyampa sepek gue nih, kampret dah. Kagak mau lagi gue mampir sama lo Cil. Gue blokir lo dari pertemanan game gue. Dah, cuma game doang pan. Udah bang. Dendaman amat lo. Iya, sorry nampet dah. Gue di sini dikacangin apa gimana? Masih aja diributin nih. Wow, Suta. Lu kapan datangnya? Kok nggak bilang-bilang? Tau gitu kita jemput. Iya deh, lu kebiasaan diam-diam udah nyampe aja di sini. Bilang juga kaget lu, ta. Iya dah, lu nggak tahu ya gue kangen tahu. Jadi gini kan kita bisa jemput ta. Iya dah. Lu kayak jelangkung aja tiba-tiba datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Datang gue dikatain jelangkung, parah lu pan. Lu tuh si jenglot lu. Tiba-tiba gerak-gerak sendiri tuh. Apanya gerak-gerak sendiri? Ici bos lu tuh gerak-gerak sendiri tuh kalau ada cewek cantik lewat. Jangan buka rahasia gue dong di penonton, malu lah. Lu gak tau penyakit gue aja nih kalau lu cewek cantik. Wajah-wajah kalian kenapa kayak lebam-lebam gitu? Kalian habis ngapain sih? Gimana ya? Aduh, gimana ya kita ceritanya ya? Aduh, gue nggak enak nih ceritanya. Gini ta, kita habis dikeroyok sama musuh. Wih, jangan bilang apa dong. Kalian habis dikeroyok? Siapa yang ngorok kalian? Bilang ke gue, cepet. Gue gak terima nih kalau teman gue dikeroyok kayak gini. Gue bakal turun tangan kalau gini. Bakal gue ratain semua musuh itu. Cepat bilang, siapa yang ngeroyok kalian? Berani banget dia sampai mengkeroyok teman-teman gue di sini. Akan gue buat menyesal dia sekarang. Gini toh. Gara-gara kita mempercayai si Jarod, abangnya dari si Jarod itu tidak terima dan mengirim pasukan ke sini. Iya, awalnya kita udah bisa meratakan mereka yang datang pasukan mereka ke sini. Tetapi besoknya dia datang lagi pasukan mereka untuk memancing kita untuk datang ke tempat markasnya mereka. Iya dah, setelah kita ikutin pasukan mereka yang memancing kita sampai ke markas mereka, kita ternyata dijebak dan di sana kita dikepung. Iya dah, tak. Padahal kita mah bisa aja tuh ngeratain pasukan mereka. Walaupun pasukan mereka banyak banget pasukannya, tidak ada habis-habisnya memang. Tapi kita sebenarnya bisa melawannya. Tapi karena bosnya itu curang alias abangnya si Jarod, tiba-tiba menyerang kita dari belakang. Habis itu kita pun dikeroyok habis-habisan sama mereka. Berdebah mereka tuh ya. Sudah curang, terus menyerang kalian dari belakang tiba-tiba. Oke lah kalau gitu. Gue akan datang sendirian ke markas mereka. Bakal gue ratain semua mereka itu. Sekarang kalian kasih tau gue di mana markas mereka. Bakal gue acak-acakan semua markas mereka itu. Akibat
berani menyakiti teman-teman gue di sini. Jangan. Tunggu kita aja bareng. Gak usah, kalian isi raja di sini. Cukup gue aja sendiri ke sana. Dia belum tahu gue ya, belum pernah melihat gue mengamuk ya dia. Hah, bakal gue buat menyesal habis ini dia. Gak apa-apa, bilang aja di mana markas mereka. Gue akan datang sendirian. Kalian isi raja nggak apa-apa. Jangan tak. Udah besok-besok aja. Tunggu kita sembuh aja bareng-bareng. Gue juga gak terima kekalahan kemarin kita nih. Udah, gue minta kasih tahu markas mereka di mana. Gue bakal berangkat sekarang. Ya mau kita ngasih tahu. Pokoknya tunggu kita aja tak bareng-bareng. Ya udah, kalau kalian nggak mau ngasih tahu, gue bakal nyari tahu sendiri. Tunggu. Jangan Pergi. Aduh, tapi di mana gue harus nyari tahu ya? Teman-teman gue gak ada yang mau ngasih tahu markas mereka. Oh iya, gue kan punya pasukan. Gue mau tanya ke mereka aja. Siapa tahu mereka tahu di mana markas musuh yang menyerang teman-teman gue ini. Hari ini gue bakal ngasih kabar gembira ke adik gue di penjara. Jarod, tunggu saja. Gue akan datang ngasih foto ini kalau buat lu senang. Hei Jarod, hari ini gue ada kabar baik buat lo. Oh, kabar baik apa bang? Kabar baik ini. Wow, bang, lu bisa ngabisin mereka semua. Wah, emang hebat abang gue ini. Siapa dulu? Jack nomor 1. Tidak ada musuh yang bisa menang dari gue. Tapi ini kok cuma berempat aja bang? Yang kemarin kan gue bilang mereka ada 5. Hah? Gue gak tahu. Yang datang cuma itu aja, berempat. Dan gue akui sih, mereka bisa memberi perlawanan kepada pasukan gue yang sebanyak itu. Oh bang, tapi mereka ada 5 pasukan intinya. Dan ketuanya tidak ada di foto ini. Berarti ketuanya tidak ada di sana saat kalian menyerang mereka. Apa? Artinya ada lagi 1. Dan lagi 1 itu pun adalah ketua mereka. Oh iya bang, dan dialah yang paling kuat di antara teman-teman mereka. Oh, kalau lu bang bisa mengalahkan mereka, baru mungkin kemenangan 100% mutlak buat lu bang. Tapi ini ketua dari mereka belum lu kalahkan. Jadi kemungkinan masih ada perlawanan dari mereka nantinya. Awas aja kalau mereka datang lagi. Akan gue habis lagi. Walaupun keduanya akan datang juga. Jarod, lo percaya aja sama gue. Gue akan bisa meratakan mereka semua dan pasukan mereka. Gue gak takut. Mau mereka datang pun gue akan ladenin lagi. Pasukan gue mau nanya sesuatu pada kalian. Oh iya ketua Suto, mau nanya tentang apa pada kami? Gue mau nanya, kalian apakah tahu yang mengeroyok teman-teman gue, si Erpan, Ucil, Adit, Abi? Wow, kenapa mereka dikeroyok? Kenapa bisa? Mereka kan kekuatannya sangat kuat. Iya, memang kuat. Tetapi musuh sangatlah curang kelakuannya. Sudah mengepung, terus menyerang dari belakang. Bagaimana tidak kalah mereka itu? Wow, betul saja. Oh, tapi ketua Suto, saya tidak tahu tentang kejadian tersebut ataupun siapa yang menyerang mereka. Oh, kalau anak-anak yang lainnya, bagaimana? Apakah kalian ada yang tahu tentang kejadian tersebut dan orang yang menyerang mereka? Betul, tidak tahu. Kalian juga tidak tahu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Gue harus cari kemana lagi nih?
Mungkin coba gue keliling-keliling desa ini aja dulu. Siapa tahu ketemu mereka tuh. Sudah seharian gue nyari, gak ketemu-ketemu juga. Sampai malam pun tidak ketemu juga. Siapa lagi yang gue harus cari tahu ya, yang bisa kasih tahu gue informasi? Teman-teman gue gak ada yang mau ngasih tahu. Oh iya, gue kan punya pasukan yang di sebelah timur. Gue lupa sampai gue punya aliansi sama dia. Tapi sudah malam. Besok saja gue tanya ke dia. Semoga aja dia tahu di mana markas musuh yang menyerang teman-teman gue ini. Hari ini gue bakalan ke markas aliansi bagian timur. Semoga aja dia mengetahui di mana lokasi markas yang sudah mengeroyok teman-teman gue di sini. Ya udah, gas aja dah. Semoga aja mendapatkan informasi dari dia. John, gue datang ke sini bukan bermaksud apa-apa. Gue ingin mendapatkan informasi dari lo. Wah, Ketua Suta, informasi apa yang ingin lo ketahui? Nanti akan gue cari tahu. Bila perlu, gue akan menggerakkan anak buah gue untuk mencari informasi tentang hal tersebut. Begini John, gue pengen mencari informasi tentang orang-orang yang mengeroyok teman-teman gue. Erpan, Ucil, Abi, Adit, mereka dikeroyok di suatu markas. Apakah lo mengetahui hal tersebut? Dan di mana lokasi tersebut? Wah, untuk hal tersebut, gue tidak mengetahui informasi tentang hal tersebut, Ketua Suta. Mungkin gue coba tanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak buah gue di sini. Siapa tahu di antara anak buah gue ada yang mengetahuinya. Seluruh anak buah, apakah kalian mengetahui hal atau informasi tentang yang ditanyakan oleh Ketua Suta? Maaf Ketua, tidak mengetahui. Wah, Ketua Suta, maaf banget, lo tidak mendapatkan informasi apapun di sini. Mungkin gue nanti cobakan kerahkan pasukan gue untuk mencari informasi tentang hal tersebut. Jadi kalian tidak mengetahui tentang informasi di mana markas mereka tersebut? Ya udah, tidak apa-apa. Biarkan gue saja mencari informasi tentang markas mereka di mana. Kalian tidak perlu repot-repot. Tentu, Ketua John izin menyela dan Ketua Suta izin menyampaikan informasi. Oh, iya, informasi tentang apa? Segera sampaikan kepada Ketua Suta. Iya, informasi tentang apa? Sampaikan saja. Oh, jadi saya baru kemarin mendapatkan informasi dari tempat dulu saya latihan Bos John dan Ketua Suta. Ternyata markas yang sudah dimana mengeroyok ketua-ketua Erpan, Abi, Adit, Ucil, ternyata mereka dikeroyok oleh mantan Bos John, yaitu pasukan Bos Jack. Wah, si Bos Jack itu dia tidak tahu berurusan dengan siapa hari ini. Ternyata dia yang sudah bermasalah dengan Ketua Suta. Oh, jadi lo mengetahui di mana markas mereka? Dan apa hubungan lo, John, dengan si Jack itu? Oh, izin menyampaikan Ketua Suta. Jadi si Jack itu dulu adalah bos saya. Tetapi setelah kalian mengalahkan pasukan kami bergabung dengan pasukan Ketua Suta dan keluar dari bawahan si Jack tersebut. Oh, jadi begitu ya. Ya udah, yang penting kalian mengetahui informasi di mana markas mereka. Oh, baik Ketua Suta. Saya mengetahui kalau tentang hal tersebut. Tetapi boleh saya tahu kenapa bisa Erpan, Ucil, Abi, Adit bisa dikalahkan oleh mereka? Padahal kekuatan mereka tidak main-main. Lo jadi mantan anak buahnya si Jack itu. Masa lo tidak mengetahui kelakuannya dia? Jadi
teman-teman gue itu dia dijebak dengan dipancing untuk datang ke markas mereka. Dan tiba-tiba teman gue semuanya dikepung di sana dan diserang bersama-samaan. Padahal teman-teman gue sudah bisa meladeni seluruh pasukan mereka dengan hanya jumlah mereka berempat aja. Tetapi mantan bos lu itu, si Jack itu sangatlah curang. Dia menyerang teman-teman gue dari belakang secara tiba-tiba dan membuat teman gue terjatuh. Setelah itu dikeroyok habis-habisan bersama pasukan mereka. Bagaimana tidak kalah mereka itu? Wah, memang betul. Dia memang selalu berlaku licik dan curang, si mantan bos gue, si Jack itu. Tapi sekarang dia bakal menyesali perbuatannya karena sudah berurusan mencari masalah dengan ketua Suta. Iya, gue bakal memberi pelajaran dan membantai habis-habisan seluruh pasukan mereka di sana. Dan ketuanya juga, si Jack tersebut, karena berani menyakiti teman-teman gue di sini. Ya udah, ayo kita berangkat saja, John. Lo antar gue ke markas mereka. Oh, siap-siap Ketua Suta. Segera laksanakan. Ayo, kita berangkat Ketua Suta. Ayo, laksanakan. Suta, inilah markas mereka yang dipimpin oleh bos Jack tersebut. Disinilah saya dulu menjadi anak buah mereka sebelum saya bergabung dengan pasukan Ketua Suta. Oh, jadi ini markas mereka ya? Besar juga markas mereka ya. Pasukan mereka pasti jumlahnya sangatlah banyak ya. Oh, betul sekali Ketua Suta. Pasukan mereka sangatlah banyak dan markas ini berisi pasukan mereka yang jumlahnya sangatlah banyak. Oh, begitu ya. Ya udah, lo balik aja ke markas lo, John. Untuk urusan ini biarkanlah gue saja sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Gue bakal memberi pelajaran kepada si Jack tersebut karena sudah berbuat curang dan sudah berani melukai teman-teman gue. Akan gue buat menyesal sekarang dia. Lihat saja, Jack. Ketua Suta, betul yakin saya tidak perlu memanggil pasukan untuk membantu ketua untuk menyerang pasukan si Jack tersebut? Karena jumlah pasukan mereka sangatlah banyak dan mereka adalah mafia besar dan terkenal. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. John, lo apa gak percaya sama gue? Apa lo gak percaya dengan kekuatan gue ini? Mau dia mafia besar ataupun terkenal, belum ada yang bisa mengalahkan dia. Gue akan memberi dia pelajaran buat seumur hidupnya, yang akan dia sesali seumur hidupnya karena sudah berani mencari masalah dengan teman-teman gue. Dia belum tahu kalau gue mengamuk seperti apa. Baik Ketua Suta, saya percaya engkau pasti bisa mengarahkan semua pasukan si Jack tersebut. Kalau begitu, izin saya undur diri terlebih dahulu Ketua Suta. Ya udah, hati-hati di jalan, John. Sampai jumpa. Jadi ini markas mereka. Dan di sini jugalah teman-teman gue dikeroyok dan dibantai habis-habisan oleh kecurangan mereka semua. Akan gue tunjukkan keadilan dan kebenaran sesungguhnya selalu ada di atas dari kecurangan dan ketidakbenaran tersebut. Lihat saja, Jack namanya ya. Bahkan gue buat menyesal lo sekarang karena berani bermacam-macam dan berurusan dengan gue. Woi, Jack, keluar lo. Yang namanya Jack, cepat keluar.
tunjukkan batang hidung lo di depan hadapanku ini. Cepat. Jack, keluar lo. Kalau lo punya nyali, keluar sekarang juga dan hadapi gue sekarang sendirian. Siapa yang teriak-teriak dan memanggil nama gue? Hei, apa lo yang memanggil-manggil gue tadi? Dan apa mau lo teriak-teriak memanggil nama gue dan menantang gue? Lo pengen mati kan sekarang? Oh, jadi lo yang namanya Jack ya? Hah? Lo sebelum lo menyesal, cepatlah minta maaf sebelum lo tahu akibatnya. Menyesal katanya. Gue sangat senang akibat bisa mengeroyok teman-teman lo itu semua. Lo boleh ketawa sekarang Jack, dan semua pasukan lo Jack. Tapi mungkin ini akan awal dari penyesalan lo. Hei, jangan bacot kayak teman lo yang kemarin. Lo sudah sendirian ke sini. Apa kalau buta melihat seluruh pasukan gue sebanyak ini? Gue tahu di dalam hati lo pasti takut dan gemeteran. Cuy, lo bilang gue takut dan gemeteran. Lo kalau gue layani 1 by 1, ayo sini gue layani juga. Atau lo mau gue ratakan semua pasukan lo ini dan lo itu sendiri? Cepat minta maaf, atau tidak lo akan menyesali perbuatan yang lo kemarin buat pada teman-teman gue, dan akan lo sesali seumur hidup lo. Sesali? Apa yang gue sesali? Dan lo yang ada yang takal mati di sini karena akan gue habisi, dan gue akan pandai-pandai lo bersini bersama anak gue semua yang ada di sini. Ketua Irfan, Abi, Adit, Ucil, gue mau nyampaikan sesuatu. Mau nyampaikan sesuatu apa lo, John? Irfan, jadi gini. Ketua Suta tadi menanyakan gue tentang perihal kalian dikeroyok dan menanyakan lokasi markas tempat kalian dikeroyok. Dan Ketua Suta maju sendirian ke markas mereka untuk melakukan penyerangan. Gue harap kita bisa membantu Ketua Suta untuk memberi perlawanan kepada mereka. Walaupun gue tahu Ketua Suta sendirian pun juga bisa merata habiskan seluruh pasukan si Jack tersebut. Lo kenapa bilang-bilang? Geblek lo, malah dibilangin ke Suta. Dah malah dibilangin lo, John. Aduh, bila gini kita harus bantu dia segera nih. Oh iya dah. Kasihan Suta kalau sendirian. Walaupun gue juga tahu kalau Suta sendirian pun bisa meratakan habis semua pasukan si Jack itu. Tapi kita sebagai teman baiknya harus saling membantu. Ya udah, kalau gitu kita akan berangkat. Tapi sebelum itu kita panggil pasukan kita semua. John, lu juga panggil pasukan lu dan bawa ke markas si Jack tersebut. Dan gue juga akan memanggil pasukan kita untuk membantu penyerangan ke markas si Jack tersebut. Akhirnya gue bakal membalas dendam akibat perbuatan dia kemarin yang curang menyerang kita dari belakang. Bakal kita bantai-bantai mereka di sana. Tunggu saja. Apakah ada kata-kata terakhir dari lo sebelum gue bandel lo di sini? Bantai? Yang ada gue yang akan bantai lo semua di sini. Lo kira walaupun gue sendirian di sini gak bisa mengalahkan lo sendiri dan semua anak bola di sini? Lo belum pernah melihat gue mengamuk ya? Hati-hati saja, lo bakal menyesal setelah itu.
Gue suka anak ini. Adrenalinnya sangatlah besar. Walaupun setelah ini nyawanya akan terenggut. Dasar bodoh. Lo tidak lihat jumlah pasukan gue ini sebanyak ini. Lo bakal mati di kandang gue. Lebih baik mati di kandang musuh daripada kalah di kandang sendiri. Tapi tidak mungkin gue mati di sini cuma melawan lo doang dan pasukan lo semua ini. Yang ada, lo dan pasukan lo semua di sini akan kalah di kandang lo sendiri. Banyak bacot lo. Yaudah, gue gak suka berlama-lama untuk menyantap bangkai tikus ini. Yaudah, menabung semuanya. Jangan kasih ampun dia dan habisi dia sekarang. Dan tunggu apa lagi? Serang dia. Dasar bodoh kalian semuanya ya. Lihat saja, bakal gue habis lu semua. Ayo, sini maju lu semuanya. Kekuatan apa anak ini punya? Sangat luar biasa kekuatan anak ini. Sekali serang saja, anak bagus semuanya yang bocah ini terpental-pental dibuat olehnya. Bahkan diserbu kembali pun dia bisa melawannya. Sungguh hebat sekali lawan gue satu ini. Gue harus menunggu momen celah dia saat dia lemah. Gue akan menyerangnya dari belakang dan menghabisinya. Anak buah, pegang dia, jangan sampai berkutik. Gue akan menyerangnya sekarang. Lo tidak bisa berkutip sekarang. Dan rasakan ini, serangan jitu dari gue. Bersiaplah. Ya. Mampus lo. Lo rasakan tenangan dari gue itu. Memang betul ya, lo dasar curang. Bisanya cuma menyerang dari belakang saja. Tapi tenangan lo tidak ada apa-apanya di badan gue ini. Lo kira baru segitu saja gue sudah bakal terkapar? Cuy, tidak mungkin. Ayo kita lanjutkan lagi. Woi, sudah. Tunggu kita apa dah? Nyerang nggak ngajak-ngajak lo. Iya dah toh, tunggu kita napa dah? Kita juga pengen olahraga kali ini. Iya dah, kita kalau bareng-bareng kan lebih seru nih. Bantai-bantai nih musuh nih yang kurang ajar. Iya dah, biar kasih paham nih sama musuh yang curang banget nih. Betul banget Ketua Suta. Kita harus bareng-bareng
untuk memberi pelajaran ke musuh. Wah. Kalian semua datang ke sini. Sudah gue bilang, gue bisa sendirinya, kampret. Ya, nggak jadi gue membantai-bantai dong sendirian nih. Bareng-bareng dong jadinya. Enak aja lu mau bantai-bantai sendirian. Lah gue kapan balas dendamnya? Dah. Iya dah. Kasih gue balas dendam apa dah? Iya dah tuh. Masa lu doang yang bisa balas dendam? Kita gak sempet nih. Enak aja. Iya Dita, kita juga harus memberi pembalasan dendam yang akibat curangnya dia kemarin. Biar tahu rasa ini. Aduh, ya udah, ayo kita bareng-bareng menyerang dia dan kita kasih pelajaran yang sesungguhnya bahwa musuh dia yang kali ini tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dicurangin dia. Pasukan dia datang juga dan jumlahnya sangatlah banyak. Dan itu kan mandat anak buah gue, si John. Kenapa dia bergabung dengan si musuh gue ini? Dasar pengkhianat lo. Oi Jack, ayo kita lanjutkan lagi pertempuran kita ini. Gue belum puas akibat kecurangan lu tadi. Ayo lanjutkan. Lo takut ya sampai lo memanggil pasukan lo ke sini. Tapi walaupun lo memanggil pasukan lo, belum tentu juga bisa mengalahkan gue. Banyak bacot lu. Kawan-kawan semuanya, ayo kita serang dia.
Lo sini buy one sama gue. Oh, hahaha. Akhirnya gue juga bayar juga sama lo ya. Haha. Tapi sebelumnya gue mau tahu nama lo siapa? Nama gue Suta. Oh, sudah nama lo. Haha. Ya udah, mungkin nama lo setelah ini akan gue pampang sebagai korban dari amukan gue. Banyak bacot lu ya. Ayo kita mulai saja. Ya. Kekuatannya sangat luar biasa. Anak macam apa ini? Rasakan itu. Dan sekarang lo bakal gue habisi. Udah. Lo istirahat aja. Kasih kita nih yang buat balas dendam ke dia nih akibat kecurangannya dia kemarin. Ya udah, kalian dah habisin dia. Gue gak tega nih buat ngabisin bapak-bapak. Ya udah, kawan-kawan, ayo kita serang dia. Woi Jack, ini sudah jelas kekalahan dari pihak lo. Gue minta setelah ini lo jangan pernah mengusik teman-teman gue lagi. Apalagi lo mengusik di desa gue lagi. Mungkin bakal tidak gue kasih ampun lagi lo. Seperti sekarang. Mengerti lo? Baik sudah. Gue minta ampun. Gue tidak bakalan mengusik lagi di desa lo ataupun mengusik teman-teman lo. Sudah. Gue minta ampun. Bagus, gue pegang omongan lo. Jangan sampai gue datang kembali di markas lo yang ini yang penuh dengan kecurangan lo. Dan satu lagi, urusan lo dengan adik lo itu, gue minta lo ikhlasin saja. Dia di penjara. Lo harus belajar bertanggung jawab akibat dari perbuatannya dia sendiri. Lo sebagai abangnya bukannya memberitahu yang benar, malahan membela yang salah. Jangan biasakan membela yang salah hanya karena dia keluarga kita. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran akan selalu berada paling atas dari segala keburukan dan kebohongan dan ketidakbenaran tersebut. Gue harap lo bisa menjadikan pelajaran tentang hal ini. Baik sudah. Gue paham. Bagus. Yaudah, kita pamit dulu. Ayo kawan-kawan semuanya dan pasukan, kita balik kembali ke markas. Misi kita sudah selesai.